Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Menindaklanjuti SK Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB nomor 13A tertanggal 18 Maret 2020, pernyataan Kementerian Pertahanan tentang social distancing, surat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan surat himbauan Majelis Agung GKJW, maka saat ini kita mengadakan ibadah minggu bersama di rumah masing-masing. Untuk ibadah minggu ini, Majelis Jemaat memberikan panduan ibadah secara tertulis, seperti yang sudah dibagikan ke keluarga-keluarga juga melalui video. Karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 64. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku bintang gemerlapan dan bunyiku radioku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah ibadah minggu pada pagi hari ini kita lakukan dengan mengambil saat teduh. Pokok pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, turunlah atas saudara-saudara semuanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengoreksi kehidupan kita pribadi lepas pribadi di dalam menjalani kehidupan selama ini. Ketika kita menyadari banyak kekurangan, bahkan dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat di dalam menjalani kehidupan kita selama ini, baik kalau kita dengan jujur dan tulus mengakui semuanya itu di hadapan Tuhan, sambil kita berdoa, kita memohon pengampunan Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, saat ini di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul di tengah keluarga kami masing-masing, di dalam kami membangun ibadah minggu, kami datang kepada Tuhan, membawa segala kekurangan kami dalam menjalani kehidupan selama ini.
Kami menyadari sebagai manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan kekurangan dalam menjalani kehidupan baik di tengah keluarga, di tengah hidup bersama bermasyarakat, juga hidup di tengah gereja. Banyak kekurangan, dosa, pelanggaran yang telah kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Untuk itu ya Tuhan, kami saat ini memohon pengampunan atas segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Ampunilah kami Tuhan, tahirkanlah kami, dan layakkanlah kami menghadap tahta kudus-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami serahkan doa permohonan kami ini. Amin. Bersukacitalah setiap orang yang telah diampuni dosa dan kesalahannya oleh Tuhan. Demikian ketika kita dengan sungguh-sungguh, dengan tulus mau mengakui dosa dan kesalahan kita, Tuhan akan mengampuni kita sebagaimana firman-Nya yang disaksikan di dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai dengan 13 menjadi anugerah bagi kita yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian firman Tuhan yang menjadi anugerah bagi kita semuanya. Mari kita sambut anugerah Tuhan ini dengan bersama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 36, bait 1 dan 2. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab dari kitab Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita minta petunjuk pada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan terang pada kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenankan kami menghadap ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan pada kami semua, sehingga pada saat ini kami boleh mengadakan ibadah
keluarga di keluarga kami masing-masing. Tuhan, berilah kemampuan pada kami untuk bisa membaca firman Tuhan. Tuhan, Bapak Pendeta Dwi Cahyono yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan beri berkat kebijaksanaan, kepandaian, sehingga di dalam menyampaikan firman Tuhan hanya menurut kehendak-Mu saja. Tuhan, jalannya ibadah keluarga pada minggu ini dari awal hingga selesai hanya kami serahkan di tangan Tuhan yang kuasa. Demikian permohonan kami, semuanya hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Yang demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus ditinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sekal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikian pembacaan firman. Judul perenungan kita pada saat ini, doa dan ketenangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, para rahib kuno mengajarkan doa dan ketenangan batin. Nasihat mereka tentang doa adalah doa yang terus-menerus membuat kita dekat dengan Tuhan. Doa menjauhkan kita dari putus asa. Belajar tentang doa-doa dengan tekun bisa menekan, bahkan bisa meredakan hawa nafsu. Doa melahirkan kelembutan, membuat perasaan bisa tenang. Ketenangan batin inilah yang akan menumbuhkan keberanian di dalam kita menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, sesibuk apapun kita, luangkanlah waktu untuk berdoa. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan kita tadi. Meskipun Tuhan Yesus sibuk di dalam pelayanannya, tetapi Tuhan Yesus masih menyempatkan diri untuk berdoa. Mari kita cermati bacaan kita tadi kembali. Bacaan kita tadi menceritakan bahwa setelah Tuhan Yesus mengajar dan memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus kemudian pergi ke bukit. Untuk apa? Untuk berdoa.
Mengapa Tuhan Yesus pergi ke bukit? Bukit merupakan tempat yang sunyi, jauh dari hiruk pikuk. Tuhan Yesus di situ berdoa, dia mengambil waktu untuk bersekutu dengan Bapa. Dengan berdoa, Tuhan Yesus juga mempersiapkan diri bagi pekerjaan baru yang akan dilakukannya. Setelah berdoa, Tuhan Yesus kemudian melihat para murid-Nya yang sedang kelelahan mendayung akibat besarnya angin sakal. Sekitar jam 3 pagi, Tuhan Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Tujuan Tuhan Yesus mendatangi para murid tadi sebenarnya adalah untuk menolong mereka. Tetapi sayangnya, niat Tuhan Yesus ini kurang ditangkap dengan baik oleh para murid-Nya. Para murid itu keliru melihat, keliru memaknai kedatangan Tuhan Yesus, sehingga mereka menganggap Tuhan Yesus yang berjalan di atas air itu sebagai hantu. Mengapa mereka menyangka Tuhan Yesus itu adalah hantu? Pasti mereka juga terpengaruh oleh kepercayaan masyarakat zaman itu. Mereka mempunyai keyakinan bahwa hanya hantulah yang bisa berjalan di atas air. Tuhan Yesus memahami apa yang ada di dalam diri benak para murid-Nya, sehingga Tuhan Yesus tadi mengatakan, "Tenang, ini aku, jangan takut." Kemudian naiklah Tuhan Yesus ke atas perahu dan angin menjadi reda. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada di tengah badai kehidupan, kita kemudian diajak untuk menenangkan diri. Tentu hal itu bukan perkara yang gampang untuk kita lakukan. Semakin bergeloranya tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan kita, badai kehidupan kita, pasti akan menjadikan hidup dan kehidupan kita ini menjadi tidak tenang. Seperti halnya situasi yang kita alami saat ini, semakin mewabahnya virus corona. Ditambah lagi berita-berita mengenai korban-korban yang meninggal karena virus tersebut. Kemudian juga berita-berita yang belum tentu kebenarannya yang sering kali kita dengar terkait dengan merebaknya virus corona itu. Hal itu semakin memperparah kehidupan kita, menjadikan kita semakin dikuasai oleh ketakutan, oleh kecemasan. Dan hal itu pasti menyulitkan kita untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang. Mengingat, menyadari kenyataan hidup kita yang seperti ini, mari bersama-sama kita belajar dari kesaksian firman Tuhan tadi. Kita belajar dari Tuhan Yesus, supaya kita bisa mengalami ketenangan di dalam hidup ini. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa-doa kita. Tindakan Tuhan Yesus yang tekun berdoa secara langsung mengajak kepada kita supaya kita juga membiasakan diri berdoa. Melalui doa itu, kita akan menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan itulah yang akan menjadikan hidup kita ini tenang, tentram, dan damai. Kedekatan kita dengan Tuhan itulah yang akan bisa
menjadikan kita merasakan sapaan Tuhan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kiranya firman ini menjadikan kita semakin giat untuk berdoa di tengah-tengah kesibukan kita setiap hari. Jangan lupa meluangkan waktu untuk berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita mendapat ketenangan hidup. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 362, baitnya yang pertama. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama untuk mengumpulkan persembahan, ada firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal pasal 3. Kita baca ayat 9 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi kita memuji nama Tuhan memakai Kidung Jemaat nomor 433. Kita pujikan mulai ayat pertama sampai selesai kita mengumpulkan persembahan. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang hidupnya. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah melalui Tuhan kami Yesus Kristus, perkenankan ya Tuhan, kami sembah sujud di hadapan-Mu, ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Ya Bapa, pada minggu hari ini kami bersama-sama telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan berkati, sehingga persembahan ini berguna
untuk kegiatan jemaat-Mu, khususnya yang ada di Sidorejo ini. Seberapa kekurangannya dalam kami persembahkan, kiranya Tuhan ampuni. Terima kasih Bapa. Doa dan permohonan ini semua kami naikkan melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menyatukan hati kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bersama kami datang kembali kepadamu Tuhan, bersyukur untuk kasih karunia dan penyertaan-Mu di dalam kami membangun ibadah minggu pada saat ini. Di tengah situasi krisis yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami terkait dengan merebaknya virus COVID-19 Corona ini, kami masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa untuk keluarga kami memohon hikmat, penyertaan dan pertolongan Tuhan, supaya kami tetap mampu menjaga kehidupan yang rukun, yang harmonis di tengah-tengah keluarga kami, agar keluarga kami mampu menjadi contoh, menjadi teladan yang baik di dalam hidup bermasyarakat. Kami berdoa untuk pergumulan yang dialami oleh bangsa dan negara kami, khususnya terkait dengan merebaknya virus COVID-19 Corona ini. Kami berdoa dan menyerahkan setiap usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah demi menanggulangi perkembangan virus ini. Tuhan, kami mohon kiranya memberikan hikmat kepada kami sebagai bagian dari rakyat Indonesia, supaya kami bisa ikut ambil bagian mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah demi penanggulangan perkembangan virus corona ini, supaya virus corona ini segera berlalu dari kehidupan bangsa dan negara kami dan juga dari dunia ini. Setiap orang yang berupaya untuk mencari obat demi menanggulangi perkembangan virus ini, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati mereka. Tuhan memberikan kemampuan supaya mereka bisa berhasil untuk menemukan obat demi menanggulangi perkembangan virus ini. Demikian juga kami berdoa untuk para medis, mereka yang berjuang di garda terdepan menolong para korban virus corona ini. Tuhan, tentu mereka lelah bukan hanya fisik, tetapi juga mental mereka, jiwa mereka, dengan kondisi situasi yang dialami oleh bangsa dan negara kami saat ini. Kami memohonkan kekuatan daripadamu untuk saudara-saudara kami yang berjuang di garda terdepan ini, supaya mereka beroleh kekuatan, supaya mereka beroleh ketenangan diri, agar mereka mampu menangani para pasien dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menjadi korban dari virus ini. Tuhan kiranya memberikan kekuatan supaya mereka bisa pulih kesehatannya, mereka bisa sembuh seperti sedia kala. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk pelayanan gereja di tengah-tengah krisis karena virus corona ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan kemampuan kepada kami untuk tetap melakukan pelayanan yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami gerejamu untuk mengambil bagian supaya kami di dalam situasi dan kondisi seperti ini mampu tetap menjadi terang. Tuhan, kiranya kami juga Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, supaya kami bisa mengambil hikmat dari setiap peristiwa yang kami alami, khususnya terkait dengan
merebaknya virus corona ini. Kami bisa membangun keakraban di tengah keluarga kami masing-masing, saling mendukung, saling menguatkan, saling menopang demi keutuhan kehidupan berumah tangga. Ya Tuhan Allah kami serahkan kehidupan kami yang akan kami jalani ke depan. Biarlah Engkau yang senantiasa menolong, melindungi kami, agar kami tetap mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh kekuatan dan hikmat Tuhan. Inilah pengharapan kami Tuhan, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu, beralaskan iman percaya kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, kita akhiri ibadah minggu pada saat ini, dan kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing untuk melanjutkan hidup dan kehidupan pemberian Tuhan. Ingatlah bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, kesusahan, kesedihan, masalah adalah merupakan kenyataan dan bagian di dalamnya. Namun yakin dan percayalah, ketika kita menjalani kehidupan ini dengan menyertakan dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita, memampukan kita hari demi hari. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 408, baitnya yang pertama. Di jalan ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Mari kita satukan hati kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Turunlah atas saudara-saudara kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, saat ini sampai kekal selamanya. Amin.